Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Nufika. Saya akan mengoreksi dan memeriksa hasil PI yang telah kamu kirim. Pertama, dimulai dari latar belakang. Eh, untuk latar belakang, kamu mengambil pengendalian persediaan ya untuk judulnya. Oke, jadi yang saya mau sampaikan, saya sudah baca, gitu ya. Untuk susunannya, kamu tidak sistematik. Jadi terkesan loncat-loncat kalau saya lihat. Bisa dilihat dari paragraf pertama itu menjelaskan tentang penilaian persediaan, gitu ya. Dari sini sampai sini nih, ini penilaian persediaan. Oke. Nah, setelah itu baru menjelaskan persediaan. Itu kalimat berikutnya kamu menjelaskan persediaan. Nah, sebetulnya itu kebalik gitu ya. Jadi seharusnya kamu menjelaskan persediaannya dulu gitu, karena persediaan itu kan luas gitu ya. Kalau pengendalian persediaan itu kan apa namanya spesifik gitu, karena persediaan ada bahan baku, bahan setengah jadi atau komponen atau part, terus ada barang jadi gitu ya atau produk. Nah, kalau pengendalian persediaan itu kan sudah spesifik, yaitu suatu usaha untuk mengendalikan persediaan di gudang agar tidak lebih dan juga agar tidak kurang. Seperti itu. Nah, terus jika dilihat, dilanjutkan dulu gitu ya. Di paragraf keduanya kamu mengambil penelitian yang dilakukan oleh Angga. Gitu ya. Nah, ini Angga gitu ya. Ketika kamu mengutip dari Angga, dia menjelaskan tentang pelajari pengendalian persen bahan baku. Gitu ya. Oke, sampai sini terus. Ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan Angga, gitu ya. Nah, setelah itu, ini yang saya kasih tanda kuning, itu kamu menjelaskan tentang dapat disimpulkan bahwa peningkatan permintaan konsumen terhadap bahan baku untuk coffee shop di kita semakin meningkat permintaan maka penggunaan bla 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 gitu ya. Nah, ada hubungannya nggak sih penjelasan di kalimat sebelumnya dari kalimat ini gitu ya? Nggak ada ya. Jadi nggak ada sama sekali. Di sini Angga hanya menjelaskan, kalau yang kamu tulis hasil dari Angga adalah tentang apa pengendalian persediaan bahan baku pada pabrik, penggunaan bahan baku disesuaikan bla 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 gitu ya. Nah, tiba-tiba kamu tentang coffee shop gitu ya, itu sudah nyebrang banget gitu ya. Jadi kalau nah terus saya lanjutkan dulu. Di kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang permintaan dari coffee shop itu gitu ya. Jadi semakin meningkat permintaan, maka penggunaan bahan baku untuk coffee shop juga akan meningkat. Seperti itu. Terus, oke. Oke, nah, terus di paragraf berikutnya, kamu baru jelasin definisi dari kita coffee, gitu ya. Kita coffee shop, gitu ya. Nah, itu juga harus dibuat linear ya. Kamu mau nulisnya gimana? Mau nulis coffee shop kita kopi, atau kita kopi aja, atau kita coffee shop, atau bagaimana? Itu harus linear. Artinya harus sama, seragam, tidak beda-beda gitu ya. Karena kan di paragraf sebelumnya itu coffee shop kita kopi gitu ya dan lain-lain. Nah, mungkin kamu sudah nangkep gitu ya apa yang saya jelaskan ini gitu ya. Intinya penulisan dari latar belakang ini lompat-lompat. Kemudian pokok masalah yang ingin disampaikan itu tidak kuat gitu ya. Jadi karena lompat-lompat itu jadi tidak kuat gitu ya. Sebenarnya kalau linear masih bisa kuat. Oke ya. Nah, terus jadi kamu coba buat kerangkanya dulu. Di awal mau bahas apa nih? Mulai dari persediaan. Nah, jelaskan persediaan. Jelaskan masalah persediaan yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Gitu ya. Atau mau mulai dari bahan baku pun boleh. Gitu. Atau mau mulai dari UMKM pun boleh. Gitu ya. Jadi bukan mulai dari pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan itu pembahasan yang dilakukan di tengah-tengah. Gitu ya. Sebelum membahas UMKM-nya. Gitu. Jadi urutannya adalah kalau
saran dari saya gitu ya. Pertama bisa bahas dari persediaannya. Kamu jelaskan secara detail gitu dari masalah, alasan, apa itu persediaan dan lain-lain. Setelah itu bahas tentang pengendalian persediaan. Nah, setelah itu kalau mau masukin kutipan ini harus sesuai. Nah, kutipan ini berhubungan dengan apa? Kalau berhubungan dengan pengendalian persediaan, maka dimasukkan ke dalam pembahasan pengendalian persediaan, gitu ya. Nah, terus selanjutnya baru copy shop-nya. Copy shop-nya itu kalau ini kan langsung ya, yang ini langsung, berarti di paragraf terakhirnya itu dimulai di situ, gitu. Oke. Nah, di sini. Jadi kerangkanya seperti itu, ada 3. Nah, tapi itu hanya kerangka sederhana ya. Kamu bisa kembangkan lagi kata-katanya, jelaskan setiap masalahnya lebih detail agar diketahui apa yang menjadi masalah. Kenapa kamu mengambil tema ini atau judul ini. Seperti itu. Jadi untuk latar belakang diperbaiki seluruhnya. Oke, nah kemudian untuk perumusan masalah, pertama dibuat poin gitu ya. Jadi perumusan masalah dibuat poin. Jadi perumusan masalah itu kamu buat 2, ya terhadap proses produksinya, kedua terhadap pengendalian persediaan gitu ya. Karena kamu kan bahas tentang pengendalian persediaan. Nah, terus pembatasan masalah juga dibikin poin gitu ya. Jadi coba dibikin poin dulu, itu nanti apa yang kurang bisa dilanjutkan di berikutnya. Terus oke, nah ini ditambahkan. Pertama kan mengetahui proses produksi minuman kopi. Nah ini dibuat spesifik, kopinya kopi apa? Karena di kopi shop itu kopinya ada banyak. Gitu. Apa kamu menjelaskan semua? Enggak dong. Pastinya satu yang mau kamu bahas gitu. Nah untuk poin 2, mengetahui persediaan bahan baku. Nah ini dibuat detail juga, dispesifikin. Apanya yang mau diketahui? Pengendalian persediaan, perencanaan, perancangan, atau lain-lain gitu ya. Ya, tapi kalau dari latar belakang yang telah kamu buat itu adalah pengendalian persediaan bahan baku, gitu ya. Nah, minumannya minuman apa? Harus jelas juga. Ya, minuman kopi tadi, kopinya kopi apa, gitu. Nah, untuk sistematika penulisan, ini yang bab 1 pendahuluan, ini diperbaiki, tidak bold. Nah, ini juga nggak ada spasi, gitu ya. Jadi, dia rata gini. Nah, kemudian di bagian sininya, oke. Bentar. Nah, di bagian sininya itu posisinya kayak gini. Jadi di bawahnya pendahuluan, ya. Itu berlaku juga untuk yang lain-lain di bawahnya, seperti itu. Nah, terus untuk isinya tolong disesuaikan sama pembahasan kamu. Nih, misalkan di gambaran umum perusahaan gitu ya. Jadi jangan pakai struktur organisasi perusahaan, tapi kamu apa? UMKM kan? Gitu ya. Jadi pembahasan tempat KP-nya itu juga dimasukkan, masalahnya juga dimasukkan, misalkan mau bahas sedikit masalah gitu ya, bukan hal umum. Ini fontnya kegedean, dicek lagi. Oke, oke itu bab 1 ya. Nah, bab 2 itu untuk proses produksinya sudah cukup. Nah, pembahasan persediaan, fungsi persediaan, tujuan persediaan, jenis persediaan. Nah, ini dia yang saya bingung. Kamu kan membahas tentang pengendalian persediaan. Kenapa materi yang kamu masukkan itu adalah perencanaan persediaan? Itu 2 hal yang beda ya. Jadi kalau pengendalian kita ingin mengendalikan persediaan, misalkan bahan bakunya agar tidak menumpuk terlalu banyak. Kalau perencanaan persediaan itu kita mau membuat suatu langkah untuk membuat suatu persediaan yang lebih efisien, gitu ya. Biasanya itu perhitungan, gitu ya. Tapi bisa juga dilakukan. Tapi kan kamu nggak linear. Kamu membahas tentang pengendalian persediaan. Nah, kemudian yang kurang adalah tentang bahan baku, gitu. Jadi bahan bakunya kamu tidak dimasukkan. Tuh, kamu bahan baku kan ya? Nanti tolong jawab di WA kalau perlu jawab. Karena setahu saya pengendalian persediaan itu bahan bakunya, gitu ya. Nah, makanya butuh teori bahan baku. Oke, nah untuk bab 3-nya format sih, lebih ke format ini.
letaknya di sini gitu ya, di agak maju gini dan seterusnya gitu. Jadi format-format sederhana dari pembuatan laporan. Ini juga nggak ada spasi nih. Di sini nggak ada spasi, jadi kamu nah gini. Oke. Oke, nah ini berarti saya ingin mengkonfirmasi ya. Berarti ini hanya 3 saja karyawannya. Apa cuma 2 karyawannya? Nah, itu nanti tolong dijelaskan. Apa sudah dijelaskan ya? Coba dicek di sini. Oke, nggak ada ya. Jadi nanti tolong dijelaskan berapa karyawannya seperti itu. Oke, nah ini kalau ini coffee shop gitu ya, berarti dia bagian kitchen itu termasuk baristanya ya. Nanti tolong tugas dan tanggung jawabnya ini dibuat lebih detail ya, agar kita mengetahui apa apa namanya tanggung jawab masing-masing. Kemudian jenis-jenis produk. Nah, judulnya aja jenis-jenis produk ya. Tapi kamu cuma satu nih, kopi single origin gitu ya. Masa sih cuma satu gitu ya? Tolong dimasukkan semua produk yang dihasilkan dari coffee shop kita kopi gitu ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian saja. Terima kasih. Jika ada yang bingung, silakan ditanya ke saya gitu dan segera tolong diperbaiki. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.